Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun najul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil ulama al-fudhala, wabil khusus para bapak-bapak, para hujjaj, para tuan guru, Akhil Fadil Ustaz Samsuri, yang kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Ustazah Ahyanah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmunya untuk kita sekalian. Adik-adik sekalian yang insyaallah selalu diberikan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semangat. Sebelum saya bicara dan masih nunggu Habibnya yang sedang jalan. Kalau jalannya dari Kades kemari jauh, lama. Jalannya pakai mobil, insyaallah 30 menit kalau nggak macet sampai. Kalau macet bisa. Tapi ada kesepakatan dulu sebelum saya bicara. Tidak ada seorang pun yang membuka HP. Yang motor cukup sini. Emang apa sih dipoto-foto saya? Gak usah dipoto-foto ya. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak sepakat nggak ada yang buka HP. Kalau buka kantong boleh. Uangnya dikasih saya. Sepakat? Sekarang kita niat tolabul ilmi. Apa bu? Niat nuntut ilmu. Tapi kalau niat nuntut ilmunya sehari-hari sama Ustaz Samsuri, itu panjang waktunya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai ibu dibungkus. Sampai ibu masuk ke liang landak. Nuntut ilmu sampai meninggal. Nuntut ilmu bukan mau kondangan doang, mau ramean baru ngaji. Itu orang kampung saya. Kalau dia besok mau hajatan, dia ngaji supaya dia bisa ngun. Bukan orang sini, bukan orang kampung saya. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Saya langsung nih dari Tegal kemarin, insya Allah menghormati Ustazah Ahyanah. Moga beliau ilmunya selalu manfaat. Ibu, mana gede bayar guru ngaji sama bayar guru bahasa Inggris? Emang apa begitu? Nggak boleh. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir nggak boleh begitu. Semoga Abang Ahok dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Semoga engkong Ahok diberikan kasih sayang dan rahmatnya. Nggak boleh. Yang boleh dibilang begitu orang yang menuntut ilmu. Yang boleh dibilang begitu orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Orang kafir nggak boleh bilang semoga Allah yarhamhu. Nggak boleh.
Enggak boleh. Sepakat nggak ada yang buka HP? Sepakat? Kalau ada yang buka HP saya ambil, saya jual. HP uangnya buat beli semen saya lagi bangun. Setuju? Menghormati ilmu. Ada sahabat namanya Hanzalah. Siapa bu? Nanti ada hadiah ini. Kalau yang kuisnya bisa jawab, ada hadiahnya dari Ustazah Ahyana. Sahabat namanya Hanzalah. Ini sahabat Hanzalah bin Abi Umar ini pengantin baru. Kalau pengantin baru ngapain tuh? Jawab apa? Kalau pengantin baru ngapain? Ngapain? Apa lagi? Pengantin tua jangan jawab apa? Ini Hanzalah, dengerin baik-baik. Hanzalah umurnya 24 tahun. Siapa di sini? Putra putri yang umur 24 tahun. Tunjuk tangan. Lah ibu-ibu semua. Yang umurnya 30 tahun. Saya berdiri dah. Enggak ada yang 30 tahun. Hanzalah umurnya 24 tahun, masih muda. Dengerin. Suatu ketika malam-malam, wahai umat Islam, wahai umatnya Rasulullah SAW, siap-siap besok kita akan perang. Waktu itu perang Uhud. Siap-siap. Yang punya golok bawa golok, yang punya material bawa material, yang punya pedang bawa pedang. Singkat cerita, Hanzalah ikut perang bersama Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Singkat cerita, kalau panjang saya lama-lama nih. Singkat cerita, Hanzalah terbunuh. Hanzalah terbunuh oleh Aswadi bin Sayyad. Terbunuh, sudah tusuk masih hidup, masih menyerang. Akhirnya beberapa tusukan, akhirnya beliau meninggal. Innalillahi. Siapa tuh yang meninggal? Rasulullah itu bisa melihat min wara'il hijab. Rasulullah itu bisa melihat orang yang ada di belakang beliau. Suatu ketika ini Rasulullah melihat Hanzalah dimandiin oleh malaikat. Di sini ada nggak orang yang meninggal dimandiin oleh malaikat? Jangankan oleh malaikat, sama amil aja lama banget. Bener nggak? Ini kalau orang meninggal, kalau orangnya yang nggak punya uang, itu amil dipanggil lama banget. Bukan di sini. Betul aja ente. No, di kampung saya, kalau yang meninggalnya orang susah, yang tahlil 3 orang. Bukan orang sini. Nanti saya yang dimarahin. Kalau orang kaya, tahlilnya habis isya, habis asar udah datang. Bukan orang sini. No, orang kampung saya. Ada orang kampung saya, sebelah kampung saya, itu tahlilnya pakai karcis. Kebetulan saya ngikut. Pas saya hitung, nomor kasihnya 1.300. Wah. Kenapa? Karena dikasih sejadah, dikasih beras, dikasih apa saja. Jadi orang datang semuanya. Kalau orang miskin, udah ada teh doang. Hati-hati Pak Amil, mana Pak Amil? Nanti kalau dia mati jangan dimandiin. Maksain lo. Makanya minta maaf Pak. Ini kampung apa namanya? Emang ngapa dari doyong mulu? Mandiin orang itu bukan tugasnya Amil. Kita semuanya bisa mandiin. Ibu, ibu belajar. Besok nih ibu belajar dimandiin, diguyur pakai air comberan.
Jadi yang mandiin itu bukan tugas amil. Amil tuh ngajarin doang. Anak kita tuh harus bisa mandiin. Ini orang kampung saya pas emaknya meninggal nggak mau dia mandiin. Yang laki dan perempuan kalian jijik lu. Hartanya lu ambil, kontrakannya lu bakar, lu ambil, lu bilang jijik. Bukan orang sini. Lu kampung Acetang, kampung Doyong sebelah apa lo? Hah? Dari Keroncong kemarin sedikit. Dari Keroncong kemarin sedikit. Ya ibu yang bilang sih. Ini Hanzalah dimandiin malaikat. Lalu kata Rasul, wahai sahabat, coba pergi ke istrinya. Istrinya namanya Jamilah binti Abdullah. Ada sini namanya Jamilah. Kalau Jamilah orangnya cakep, tapi hatinya jelek, ganti namanya. Datang ke istrinya, ya Ummu Jamilah. Ini kerjaannya apa? Sehingga mulia ini Hanzalah. Kata Jamilah, ini wahai para sahabat, malam-malam dia senggama tidur sama saya. Yang kecil tidurnya jangan dengerin loh. Malam-malam karena pengantin baru berduaan senggama. Lalu ada panggilan perang, langsung dicabut. Maksud cabut lari. Victor aja. Langsung lari, bergegas menuju ke medan perang. Ini bapak ibu pagi-pagi dingin. Saya tadi di Guci itu dingin sekali di Guci. Itu pas azan yang bangun cuma 2 orang. Karena enak apa? Hayalah sholat, hayal falah, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Panggilan azan sudah dikomatkan, sudah didirikan sholat. Nanti di akhir zaman, yatabahawna an masajidihim wa la ya'murunaha. Di akhir zaman orang berbangga-bangga dengan masjidnya, tetapi dia tidak mau memakmurkannya. Bukan orang sini. Saya kebetulan imam di Masjid Raya Al-Azhar saya. Jadi kalau hari Sabtu saya imam sana. Itu masjid kalau sampai keluar-luar itu 15.000. Jamaahnya 15.000. Tapi kalau Jumat, kalau subuh, saya subuhnya hari Ahad. Itu kalau subuh cuma 2 baris. Tapi 2 baris sono kalah dengan 2 baris penuhnya musola di sini. Tapi kalau ukuran gedenya masjid itu namanya Masjid Raya apa artinya itu? Kamu diri. Bentar, ayo berdiri. Ayo mau dibagi duit. Bang, ada yang punya duit bang? Punya duit 50.000. Talangin dulu. Talang saya lagi bocor. Ada? Mari. Saya nggak mau rugi, ngapain rugi? Mana cepat? Cepatlah pinjemin, ya Allah. Tuh. Ini bapaknya ya? Al-A'zam artinya apa? Dengerin, udahan jam. Al-A'zam. Ucap kantongin lagi nih. Berapa? Al-A'zam, Masjid Raya Al-A'zam. Kamu udah pernah kesana belum? Pernah kesana belum? Apa? Pernah kesana belum? Penasaran? Pernah? Nah. Pernah ngeliat Ustaz? Nah. Di mana? Nah. Ayo Al-A'zam, Masjid Raya Al-A'zam. Masa nggak tahu? Al-A'zam, masjid terbesar. Apa? Terbesar apanya? A'zamu kubbatan. Apa? Kubahnya paling besar.
Jadi Kuba se-ASEAN itu paling besar, mengalahi Kubanya Sofia Asia ya apa yang di Turki itu mengalahi Kubanya di Madinah. Tapi kalau di Madinah Kubanya banyak. Al-Azam artinya a'zamu kubbatan, Kubanya yang paling besar, bukannya jamaahnya yang besar, bukan pengajiannya yang besar, Kubanya. Nanti di akhir zaman orang ya tabahauna an masajihi bidhim wala ya'mudunaha. Di akhir zaman orang berbangga-bangga dengan masjidnya, dengan musolanya. Ini di Kampung Doyong musola sampai 7 tingkat, 7 lantai. Berbangga-bangga itu musola saya. Ini kasih hadiah dah, sekian. Di sini. Kasih mak. Makasih. Singkat cerita, ini Ummu Jamilah mengatakan saya habis senggama, lagi senggama langsung dicabut, langsung perang, langsung meninggal. Karena dia meninggal belum mandi junub, maka malaikat yang memandikannya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Panitia sudah di mana? Habibnya sudah di mana? Mana? Lah saya lama antar ini. Ini kita malam-malam ini harus ada bekalnya, Bu. Ibu, harus ada oleh-olehnya. Kalau oleh-olehnya berkat kecil, oleh-olehnya dapat sejadah dari calon-calon siapa saja kecil. Oleh-olehnya nih dari saya yang saya sampaikan. Ibu nggak usah bayar, yang bayar panitia. Ini ponakan saya, Bu. Ahyan ini ponakan saya. Doain. Kalau dia belum meninggal jangan dikuburin. Bu, ini Ibu Ahyana kalau belum meninggal jangan dikuburin. Terus suaminya marah. Malam ini tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nanti yang ceramah nih kawan saya, top banget top. Ibu kalau beliau ceramah ibu noleh begini, ibu nggak balik lagi. Ini hati-hati. Ini Habib kita mulia, ilmunya tinggi. Kalau saya mah panggung hiburan aja hiburan. Ibu, ini tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta ibu kepada suami apa? Bu, apa? Bu, tanda cinta ibu kepada suami apa coba? Bohong. Ada duit abang sayang, nggak ada duit lempar keranjang. Ibu orang yang paling pandai mencari duit. Di kantong mana aja ketemu. Para suami, coba mulai sekarang dihalalkan harta bapak. Coba kalau nggak dihalalin, ini ibu-ibu sering juri. Mulai sekarang, yuk. Coba sebutin. Mulai sekarang. Ayo, mulai sekarang. Saya halalkan semua yang saya miliki. Tubuh dah. Jangan pelit suami. Bu, istri saya nikah tahun 97. Ini saya mau cerita. Saya bukan ceramah ini menungguin Habib. Kalau ceramah bayarannya mahal. Saya nikah tahun 97. Tapi 11 tahun baru punya anak. 11 tahun baru punya. Untung istri saya setia. Dibawa kemana yang ikut. Kontrak ngikut kemana setia. Dan istri saya enggak pernah minta duit sama saya. Tuh, bayangin. Pak, istri saya dari saya nikah sampai sekarang belum pernah minta duit. Karena sebelum dia minta saya sudah kasih. Pak, tuh gitu. Istri mah cuma 2. Kalau dapurnya ngebul, kasurnya mumbul, udah diem. Tahu nggak?
Dapurnya ngebul, duitnya banyak maksudnya. Kasurnya mumbul, maksudnya apa? Kuat diranjang. Hati-hati bapak-bapak, jangan jajan di luar. Hati-hati, yang jajan di luar, yang deminin janda belum nikah aja udah ini. Hati-hati, barang bapak bisa loyo. Hati-hati, kalau mau nikah nggak apa-apa. Jangan main serong, karena rumput tetangga lebih indah, lebih enak daripada rumput sendiri. Bener nggak? Ini bapak diam aja sih, Pak. Hati-hati. Saya kasih tahu, mendingan bapak nikah lagi daripada bapak serong. Ibu izinin? Emang apa nggak ngizinin? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Itu janda-janda kepunyaan Allah, diambil sama ibu. Suaminya nggak apa-apa. Kok diam? Hanzalah, orang yang paling setia terhadap Allah dan Rasul. Ini kita termasuk orang di dalamnya. Jangan punya itu, jangan karena maulid-maulid doang, tapi nggak ada asarnya. Kita kalau assalamualaikum kemana bu? Sholat. Bu, assalamualaikum kemana? Ke kanan. Terus yang kedua, selamat orang yang ada di kanan. Di kanan sampai di mana loh? Sampai di mana di kanan? Di Kamal ya. Kalau di kiri sampai mana? Bukan lurus sampai lurus. Semuanya selamat kanan kiri. Ibu kalau saya mau kasih tahu, minta maaf. Saya pernah di Saudi di Madinah. Itu kalau ibu punya mobil merek yang paling bagus, mobilnya di sini, rumah ibu jauh di sana, nggak ada garasi, jarang punya garasi. Kenapa? Kenapa bu? Ibu pura-pura nggak tahu sih. Kenapa? Karena aman. Bener nggak? Nah kita punya motor satu, ditaruh di kamar tidur, di rantai lagi. Bukan orang sini, bukan. Bener nggak? Karena asariku wasariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Kalau dia mencurinya bukan buat makan. Kalau di Indonesia, 271 triliun. Tahu nggak nolnya berapa? 9. Ini nolnya sampai ini sampai ujung. Itu bukan dipotong tangannya lagi, dipotong lehernya. Bener nggak? Nabi belum juga datang. Terakhir, ibu catat, jangan pakai HP, dicatat di pikiran ibu. Surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 20. Kalau ibu pengen hidup tentram, bapak hidupnya tentram, nyaman, rezekinya ada, silaturahimnya bagus, anak nggak nakal, istri nggak cerewet, suami nggak serong, apalagi tuh. Ini amalin ayat ini. Ayatnya agak panjang. Surah At-Taubah ayat 24. Apa bu? Surah At-Taubah. Nanti saya suruh hafalin. Nanti yang ngasih hadiah orang bapak-bapak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa yang hafal?
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini khitabnya buat Nabi Muhammad tapi buat kita juga. Bu, yang tidur apa? Redaksinya buat Nabi Muhammad tapi ini khitabnya buat kita juga. Bu, ayat artinya begini. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, ibu masih punya bapak? Baru minum dari tadi nih. Cuma pura-pura aja, Bu. Katakan wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, keluarga-keluarga kamu, wa akhirat wa amwalun taraktumuha, dan harta yang kau cari, dan harta-harta yang kau peroleh, kau cari, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kau ridho tinggal di dalamnya. Khobar kananya ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau bapak-bapak kamu, kalau anak-anak kamu, kalau istri-istri kamu, kalau keluarga-keluarga kamu, kalau harta-harta kamu, kalau tempat-tempat tinggal kamu, semuanya itu engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di dalamnya. Fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datang perkara Allah, sehingga datang azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang munafik. Jadi kalau kita lebih cinta sama bapak kita daripada perjuangan jihad di jalan Allah daripada Allah dan Rasulnya, lihat kejadiannya di rumah kita. Kalau ada anak kita nakal, kalau ada anak kita yang tidak sholat, kalau ada keluarga kita yang bandel, kalau ada suami kita yang cerewet. Apa itu cerewet? Itu ada kesalahan pasti. Kita lebih cinta dunia, lebih cinta rumah kita. Saya mau tanya, kalau bapak kita minta duit, terus istri kita minta duit juga, Bu, siapa yang ibu duluin? Bu, kalau bapak ibu minta duit, lalu suami ibu minta duit, kalau sama ibu, suami ibu minta duit, mana ibu yang duluin? Tuh kan, beda jawabnya. Kalau bapak ibu minta uang, terus suami ibu minta uang juga, kebetulan kan memang kalau perempuan mah semuanya duit dipegang. Bener gak? Ngaku. Bapak ibu minta duit, terus suami ibu minta duit juga, mana yang ibu duluin? Bapak kita. Kalau urutan ayat ini. Jadi kalau kita lebih mencintai bapak kita, kita lebih mencintai anak kita lebih mencintai istri kita lebih mencintai keluarga kita lebih mencintai perdagangan kita lebih mencintai rumah-rumah kita, dan kita lebih mencintai jihad daripada jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu datang azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijawab. Kira-kira kita ini lebih cinta Allah dan Rasulnya dan perjuangannya, apa lebih cinta harta? Bu, jawab apa? Lebih cinta harta apa? Cinta perjuangan? Hah? Harus perjuangan. Ibu punya kontrakan 10. Bener nih, jawab dari hati yang paling dalam. Kalau ibu punya kontrakan 10, kalau nih ya, baru kalau
saya minta 2 buat pembangunan di Pandeglang. Ibu kasih? Kalau ini Pak, Ibu kasih? Tuh kalau aja nggak mau dia. Kalau aja nggak mau, apalagi bener-beneran. Kalau aja ibu jawabnya ragu. Makanya Indonesia yang kita cintai ini, kalau penghuninya, kalau ulamanya, kalau ustadznya, kalau kita nih yang menuntut ilmunya lebih cinta dunia daripada perjuangan, nggak akan beres. Nggak akan beres. Oleh karenanya momentum Maulid ini coba kita introspeksi diri. Ibu kalau lagi dagang terus ada panggilan azan, ada panggilan Allah dan Rasulnya, Bu, ibu tutup warung ibu? Ibu tutup warung ibu? Bener apa? Ibu tutup warung ibu? Kalau di Saudi ya, di Madinah, di Mekah, itu kalau Allahu Akbar, tutup semua. Ditutup warung. Kalau di sini coba nanti buka At-Taubah ayat 24. Udah itu baca aja berkali-kali. Kalau ibu nggak tahu tafsirnya dan maksudnya, tanya ke Son Suri. Datang ke sono. Bawa jeruk 10 kilo. Berat. Pak, berat. Siapa yang punya rumah 3 di sini? Yang punya rumah 3 di sini siapa? Hah? Bu, di dalam Al-Quran rumah itu maskan, ada bait. Maskan, apa Bu? Maskan, zamannya masakin. Apa Bu? Orang miskin, satu miskin, miskinun. Zamannya masakin juga sama. Rumah dalam bahasa Quran maskan, zamannya apa? Masakin. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal kamu engkau ridho di dalamnya. Bu, rumah itu maskan, tempat tinggal yang menenangkan hati. Tempat tinggal yang menenangkan. Ibu kalau masuk rumah rasa tenang, terasa nggak? Rasa tenang, rasa nggak? Bener. Ada bapak-bapak masuk rumah nggak tenang dia, karena berapa menit lagi ada ketokan orang lagi kredit. Oh Pak, maskan itu tempat tinggal yang mendatangkan ketenangan. Pisau dinamakan sikin. Apa Bu? Pisau dinamakan sikin karena kalau leher ayam diginiin, sikin dia tenang, meninggal. Rumah dinamakan maskan karena penghuninya kalau masuk di dalamnya tenang. Karena di dalamnya didirikan sholat, di dalamnya dibaca Al-Quran. Makanya orang Bu, maaf, Bapak punya rumah 10. Ada yang di mana tuh? Di Puncak ada, di Dago ada, di Guci ada. Malam Selasa dia tinggal sono, tapi nggak bisa tidur. Malam Senin, malam Rabu dia pindah lagi, nggak bisa tidur dia. Karena rumahnya bukan maskan, bukan rumah yang bisa menenangkan penghuninya. Hati-hati. Masuk ke kamar aja udah ada gambar telanjang. Nggak boleh. Di rumah aja kita bikin ada bisa. Ibu tempat BHB-nya nggak boleh, makruh. Menghadap astaqbil kiblah atau miwar kiblah, menghadap kiblah atau membelakangi kiblah. Tempat ibu menghadap mana coba? Ibu, tempat ibu menghadap mana? Ibu kalau lagi jongkok menghadap mana? Benar. Nggak usah WC-nya yang dirubah, ibu aja pengen. Bener nggak? Itu dari situ sudah ada adabnya. Ruang tamu, Bu. Kalau tamu laki-laki di depan, tamu perempuan di dapur, karena langsung suruh masak dia. Nggak boleh nyampur. Bukan orang sini, bukan. Dari situ menumbuhkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini udah 3 kali main, Habib belum datang.
Ada tamu, Bu. Ibu. Ada tamu laki-laki, ibu nggak boleh keluar. Keluarin air doang udah. Habis itu ibu keluar kemana kek? Kalau suami ibu belum datang jangan ditemenin. Ini tukang kredit lama banget duduknya. Jangan ditemenin. Itu ibu-ibu nggak sopan banget sama saya. Saya namun ditemenin, emang gua nggak sopan sama lo. Begitu bilang. Jangan ditemenin. Minta nomor WA lagi. Nggak boleh. Pak, Bapak punya anak putri yang cantik. Hati-hati. Calon menantunya datang. Sekarang banyak yang nipu. Bawa mobil rental. Ya bawa mobil Escudo. Mobil apa lagi tuh? Pajero. Nipu calon mertua. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada lelaki datang ke rumah bapak punya perawan yang akhlak dan akhlak ilmunya bagus, kawini dia. Pak, jawab yang jujur. Bapak mau nggak mengut mantu nih sama santri saya? Pak, mau nggak? Weh, mau nggak santri saya dikubur mantu? Mau nggak? Bohong. Bu, jujur. Kalau nggak jujur ibu nggak bisa pulang ntar. Jujur. Ibu ridho senang dapat mantu santri. Tuh kan jawabnya nggak kompak. Hati-hati. Ibu cari orang yang punya duit, dibohongin mobilnya Fortuner, nggak taunya pas besoknya merek minyak Fortuner dibawa. Ini katanya ada santri Ibu Ahyana, siapa yang hafal apa? Siapa orangnya maju? Mau dikasih hadiah mana? Sorry. Mana orangnya? Katanya ada Bu Ahyana. Kamu? Hah? Aqidatul Awam katanya udah hafal. Ada siapa? Siapa yang udah hafal juz amma? Hah? Udah sekalian nungguin Habib. Kamu sini. Terdapat hadiah lagi. Ayo cepat. Dua orang sini. Udah sini. Cepat. Udah Habib datang. Ntar saya Samsur yang ngasih hadiah. Ayo sini. Saya emang gak mau ngasih hadiah. Nanya mau. Sini maju cepat sini. Ngapa? Sini maju. Ayo cepat. Tahu Habib datang tuh, cepat. Kamu kalau Habib datang awas hati-hati. Ini kelas berapa? Kelas berapa? 3. Namanya siapa? Reja. Siapa namanya? Maher. Maaf. Ini saya hitung dua-duanya kelas 1 ya. Dua-duanya kelas 1 nggak apa-apa. Ini kelas 1-nya di madrasah dan sekolahnya di pesantren. Ini kelas 1-nya SD pulang pergi. Mari. Sini. Ayo. 1 tahun dia bisa apa, Bu? Coba. 1 tahun dia di pesantren bisa apa? Bisa apa di pesantren? Terus apa lagi? Kamu jangan jawab. Kamu di SD. Bisa apa dia? Coba jujur. Dia sudah bisa Iqra insyaallah. Hatam Iqra. Kalau di saya hatam Iqra 1 tahun. Ya. Udah bisa ngaji. Ya, udah bisa ceramah. Wow. Apalagi? Udah bisa apa lagi? Bisa ngeliwat. Bisa nyolong sendal. Bener nggak? Benar. Nah, bener dia tahu. Ini ini dia di SD banyak jajan. Bener nggak? Belum bisa ngaji. Naik kelas 2, kamu naik kelas 2 langsung. Bisa apa? Tuh, hafal juz amma, bukan bisa juz amma. Hafal juz amma dia. Bener nggak? Bohong loh. Belum loh. Ini kelas 2 bisa apa coba? Bahasa Inggrisnya belum bisa coba. Can you speak English? Tuh enggak. Gak bisa dia. Yes I can. I love you. No.
I love you too. Bilang. I love you too. Naik kelas 3. Kelas 3. Apa dia? Juz 2, juz 3 udah hafal. Kalau dia ngapalin jurumiyah udah hafal. Lu bisa apa lo? SD kelas 3 coba. Bolos, berantem, main petasan. Kelas 4 udah juz 5. Alfiyah belum, Imriti udah hafal kalau dia kitab. Safinatun aja udah hafal. Udah belum? Ya belum sekolah. Oh ya. Tafadhal Habib. Tafadhal Habib. Ajak kemari Habibnya. Ini sebentar. Ini kelas berapa tadi? 4. Bisa apa? Tauran. Kelas 5. Kelas 5 udah hafal 10 juz. Ini dia nih kelas berapa nih? Kelas 6 kelas berapa? Hafal berapa? 7 juz dia. Cuma sama, ngambek mulu. Ini kelas 5 langsung, kelas 6 dah. Tuh kelas 6, bisa apa? Ngaji. Ngajinya apa? Korupsi. Nih kelas 6. Tuh. Hafal 15 juz. Ada yang hafal 10 juz. Ada yang hafal. Emang kenapa sih ibu nggak mau masukin anaknya ke pesantren? Saya nyuruh begini bukan di pesantren saya, terserah di mana saja. Terserah. Bohong kalau anaknya nggak mau, ibunya nggak mau. Kalau anaknya nggak mau, ibu bapaknya yang nginep di pesantren. Coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, coba sampai setahun. Kontrak di samping pesantren. Banyak orang Jawa di mana dia ngontrak di samping pesantren demi anaknya supaya betah. Begitu. Ibu jangan menangis nanti kalau dia bergaul dengan enggak. Ibu jangan menangis kalau dia bergajul. Ibu jangan menangis kalau dia narkoba. Ibu jangan menangis kalau dia berzina. Jangan menangis. Oke? Jadi mau pesantren enggak? Insyaallah. Tuh. Ngikutin dia. Dia udah mau hafal Alfiyah dikit lagi. Ya. Hah? Ya belum? Sudah, ini Habib sudah datang. Habib sudah datang. Mohon maaf ibu sekalian, saya banyak joknya. Hadiahnya entar hadiahnya. Padahal ya Habib. Mohon maaf ibu sekalian, itu hiburan aja. Saya nggak ceramah. Saya nggak ceramah, cuma mengajak watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ini bu, ibu, tantangan ini luar biasa, luar biasa. Ada anak yang moto ibunya lagi senggama, dipoto dari bawah. Hati-hati, anak-anak ibu jangan kasih HP Android, jangan kasih. Dia nangis biar dia nangis. Emak galak, gua galak, nggak apa-apa. Bilang gitu. Jangan kasih HP, jangan kasih. Itu doang. Mohon maaf, baca Fatihah untuk kita sekalian. Saya lagi bangun di Pandeglang bu. Saya nggak minta sekarang nggak, karena saya tahu ibu nggak berduit. Nanti kalau ibu berkenan kasih ibu ahyana berapa saja. Tapi jangan 1 juta, jangan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Lah surga mahal. Masa surga 2.000? Ala hadhihi niyah. Doa lebih penting ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa ila awliya'il amil musannif mujahid ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin min masyariqil ardi ila magharibi wa bahriha wa nakhusan ila ruhi Haji Ahmad Roblin Haji Bugni ila ruhi Abu Yadumiyati bin Muhammad Amin ila ruhi Abu Arwani bin Amin Walaruhi Habib Salim bin Abdullah Syatiri, walaruhi Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, walaruhi Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, walaruhi Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Fatihah untuk kita sekalian, bapak-bapak ibu. Ahlan wa sahlan ya Habib. Ahlan wa sahlan. Berdiri. Ayo. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Wal anam al
أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب Ahlan wa sahlan bikum ya Habib. Kumal Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini, semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai anak yang saleh dan salehah, hafiz hafizah, mujahid mujahidah, dan Fatihah khusus buat Habibina Akhil Fadil Al Habib Husain bin Abdurrahman Al Habsi. Ini para Habib sekarang luar biasa. Banyak fitnah, banyak ujian. Kita doain semoga lulus dari ujian ini. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.